wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Rizky dengan NIM 221010220010 kelas Farmasia. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Sel Molekuler yang berjudul Proses Sintesis Protein. A few moments later. Hai teman-teman, sebelum kita mulai membahas proses sintesis protein, perlu kita ketahui bahwa tubuh membutuhkan beberapa macam zat nutrisi agar tetap sehat. Salah satunya yaitu protein. Sebelumnya, kalian tahu nggak sintesis protein itu apa? Nah, sintesis protein itu adalah proses terbentuknya protein dalam tubuh kita. Teman-teman, ada 3 proses tahapan sintesis protein. Yang pertama replikasi, yang kedua transkripsi, dan translasi. Nah, dalam proses replikasi DNA membuat banyak salinan dirinya sendiri. Ini adalah polimerasi biologis yang berlangsung dalam urutan inisiasi, pemandangan, dan terminasi. Ini adalah reaksi yang dikatalisis oleh enzim. DNA polimerasi merupakan enzim utama dalam proses replikasi. Nah, seperti video di samping, dapat kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari 2 rantai utai polimer DNA yang saling berpasangan. Nah, dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan nitrogen antara kedua jenis basa. Mengetahui basa dan pasangan basa, DNA ini sangat penting dipelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Bisa kita lihat dari video sebelah, ini adalah proses penggandaan atau menduplikasi yang dilakukan oleh DNA helix. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap yang kedua, yaitu transkripsi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu transkripsi? Transkripsi DNA adalah proses di mana informasi genetik yang terkandung dalam DNA ditulis ulang menjadi messenger RNA atau mRNA oleh RNA polimerase. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi DNA, yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dari transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA, timin DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, kemudian sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, polimer akan mengarah pembahasan dari arah 5 ke 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerasi sampai pada daerah terminator. Nah, mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon tadi akan meninggalkan nukleus melalui poli-polinukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu translasi. Perlu kita ketahui apa itu translasi. Nah, translasi merupakan proses penerimaan mRNA menjadi protein. Nah, sama halnya nih dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah polidinomus atau aturan pemasangan basa nitrogen. Pada translasi A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA, G pada mRNA akan berikatan dengan J pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA melekat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengandung kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitulah seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah B. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triple kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release factor.
dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.